Konnichiwa, suara saya terdengar jelas? Ini udah mulai. Enggak, iya aku lagi nyapa ini nih, hadirin sekalian. Bentar ya, Rena ya, yang sabar. Konnichiwa minasang. Mas, kok ada sautan sih? Mas. Mana nih suaranya? Konnichiwa. Kalau aku bilang konnichiwa, jawabnya konnichiwa ya. Konnichiwa. Konnichiwa. O genki desu ka? Hai, genki desu. Jago. Yokata. Oke, karena udah jam 12:30 ya. Sebelum acara dimulai, aku mau kasih aturan dulu ya, aturan di Zoom. Nanti sama acara berlangsung, mohon di-mute dulu aja. Terus juga kalau yang mau nyalain kamera, bisa asal dengan baju yang sopan ya. Dan tetap kondusif. Oke. Dan untuk tanya jawabnya itu nanti ada di sesi terakhir ya. Jadi untuk sekarang mohon di-mute dulu, bisa dicatat ada pertanyaan di akhir acara. Oke, kita langsung buka aja. Di Fujitalk RNI Project ya. Jadi Fujitalk ini menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspiratif nih. Menginspiratif, Maseng. Nah, RNI Project ini podcast-nya udah sampai Jepang loh. Keren ya. Wih. Oke, kita sambut aja nih langsung tamu spesial kita, RNI Project. Ada membernya 2 ya yang bisa hadir itu ada Gea dan Risa. Konnichiwa, Gea dan Risa. Konnichiwa. Ada ini nggak, yel-yel pemuka nggak? Yel-yel pemuka RNI. Ya, RNI Project, go my team! Oh. Wah, ceria banget ya yel-yelnya. Oke deh. Siapa pembuat yel-yelnya? Ini nih. Gak tahu dari zaman batu. Oh, jadi membernya sendiri ya yang bikin yel-yel ya? Ya. Oke. Mau nanya nih. RNI sendiri itu berdiri kan tahun 2010 ya, aku lihat di profil udah lama banget ya 2010. Itu ada pendirinya nggak ya, ada siapa gitu? Gimana, Sa? Kamu yang paling pertama. Ayo coba diceritain. Gimana sih awal mulanya karir RNI ini? Ya, jadi dulu itu waktu aku di sekolah pernah di-rekrut gitu kan sama temen aku untuk ikut. Pertama Rena itu masih dance cover. Nah, terus ya udah ikut-ikut aja gitu kan. Akhirnya setelah beberapa tahun kemudian kita memutuskan untuk berevolusi. Shinka. Jadi kayak dengan membuat lagu original yang pertama yang berjudul di sebuah event yaitu Sakura Matsuri. Di situ sorry kebentar. Coba di mute. Salah mute aku. Tolong yang minasang kondusif ya, soalnya ini kedengaran suara angin-angin jadi saya mute dulu. Oke, bisa lanjut. Sumimasen. tadi aku ngomong sampai mana ya? Dari awal mulanya kan ini ya, berevolusi. Berarti awal mulanya mungkin dari dance cover dulu kali ya? Iya, betul. Dance cover. Biasa nge-dance coverin apa? Itu kita coverin Hello Project sama AKB 48. Oh, AKB48. Di situ metal. Ikut event-event gitu ya? Iya. Metal. Wah, keren. Terus
itu gimana sih ceritanya bisa direkrut jadi idol group gitu? Kan kalau aku kan ngalamin, maksudnya emang dari awalnya gitu kan. Nah, mungkin untuk Risa bisa cerita kali ya gimana awal mulainya. Jadinya Oh iya kalau iya. aku sih itu apa tadinya kan kita udah temenan dari sebelum aku masuk RNI kan sama Kak Gia udah kenal. Iya iya iya. Tapi bukan karena kenal sih juga. Jadi karena waktu itu aku perform masih DC. Oh masih dance cover juga. DC yang lain. Terus Iya habis iya itu terus. sama manajernya RNI Hmm. tawarin gitu mau ikut audisi RNI gak gitu. Kita lagi buka audisi buat trainee gitu. Terus ya udah deh gitu. Kalau mau ke ini ya ke tempat latihan ini gitu. Udah, terus akhirnya aku audisi terus lulus. Wih. Ada syarat nggak? Syarat kalau Rea. Gea itu lebih Dari. kalau Gea kan leader ya. Berarti itu udah dari awal ya. Awal RNI terbentuk. Kalau awal RNI terbentuk, leadernya itu namanya Tia, Novi terus Tia, aku yang ketiga. Gen ketiga. Ada gen-gennya nih. Oh. Jadi yang ketiga ya. Sampai sekarang ya masih leader ya. Wah. Terus aku mau nanya nih, nama fanbase-nya RNI Fighter ya. Itu siapa yang namain? Itu dari siapa ya? Kayaknya sih dari mereka sendiri atau dari kita kayak asal, kan dulu lagu kita tuh Love Fighter gitu kan. Nah, mungkin dari situ gitu. Ada Go Fighting gitu kan ada. Oh, dari situ terus tiba-tiba kepikiran gitu ya. Oke. Kalau fanbase-nya sendiri nih ya, kayak mereka aktif nggak sih kayak ngasih hadiah? Biasanya kan gitu ya, fanbase ngasih hadiah ke idolnya atau ada gitu yang bikin sesuatu buat RNI? Pernah nggak? Iya, aktif banget sih. Jadi kalau kayak di event gitu kan, kayak kadang banyak sih, maksudnya nggak harus hadiah itu present barang gitu, tapi kadang kayak bentuk kepedulian mereka kayak misalnya kita lagi perform terus bawain makanan kayak gitu, atau semangat ya gitu. itu buat kita udah hadiah yang sangat berharga. Apalagi kalau misalnya pas yang kita keluar kota kayak ke Malang, ke Purwokerto. Mereka ikut itu tuh udah benar-benar kayak appreciate banget. Wah, gitu. keren sampai ngikut keluar kota ya. Berarti perform keluar kota di mana aja tuh? Paling jauh Malang ya, Malang, Purwokerto, Jogja, Solo, Bandung. Sugoi. Berarti sering ya dipanggil buat event gitu ya, event Matsuri. Keren. Manajernya orang Jepang, orang Indonesia? Kalau sebelumnya sih kita dipegang sama Lucy ya. Tapi sekarang ada orang Jepang yang bantu kita juga. Mantap, keren. Kalau fansnya sendiri nih, kan sering ngadain meet and greet gitu kan? Iya. Itu biasa diadain di mana? Jadi kita udah 2 kali ngadain mini konser. Dua-duanya itu di Cikarang ya. Cikarang, Bekasi lah. Iya, masih. Atau kita kadang kayak selesai event itu biasanya kita open ini kan, open ceki gitu. Nah, di situ sekalian momen saat kita bisa kumpul sama fighter atau teman-teman yang kita kenal. Yang pasti setiap habis perform itu kita pasti selalu menyapa teman-teman yang kita kenal kayak gitu. Terus juga bukber ya Kak. Bukber kadang kita ngadain bukber bareng juga sama fansnya. Baik banget ya yang bisa ketemu sama fansnya sendiri. Keren. Terus kalian udah ngeluarin single nih ya? Single sama album. Itu ada bentuk fisiknya, berarti ada kasetnya ya? Ada. Cepat Ih, ditunjukin. Makanya bentar ya. Iya. Biasanya selalu ada sih bentuk fisiknya. Boleh ceritain ada berapa lagu tuh dalam satu kaset? Dari yang
Oh, udah ngeluarin 3 single ya berarti? Kalau yang ini mini album, Single 1 album. Oh, itu mini album. ada 4 lagu. Iya, iya, iya. Ini Pak, yang ini single. Hmm, Ini single Yang juga. terbaru Sentoki. Yes. Sebenarnya ada satu Sentoki. lagi, cuman fisiknya udah nggak tahu kemana soalnya udah dari zaman batu. ini yang terbaru yang Sentoki ya. Kalau di dalam singlenya sendiri itu ada photocardnya ya. Biasanya kan kalau kaset gitu ada photocard. Ini aku. Lidahnya ya. Photocard kita yang pas ini sih, yang pas yang Ini juga. Sentoki itu PP. Kalau yang Surawita itu ada ya? Ada sama yang ada semua sih. Tapi random. Ada kayak itu apa namanya? Apa ya nih? Fotopack. Tapi gitu loh, jadi ada isinya dari lagu. Oh iya, sama lirik gitu. Yang lirik-lirik. Ada lirik lagunya, berarti banyak fee-nya ya. Bonusnya maksudnya. Ya. Dalam kaset-kasetnya itu. Lumayan ya, berarti kayak ada target pencapaian penjualan single tuh udah memenuhi. Wah, keren. Ya, ayo di order aja jangan lupa. Bisa di-downloadkan di Oh, bisa di mana tuh? Beli di mana? di toko material terdekat. Ada. Ntar aku cari nih di mall nih. Ya, minta doanya aja dari semuanya supaya kita bisa go internasional. Wah, mantap ya. Bisa sama JKT48. Go, Amin. Jepang. Iya sih, tapi udah ada fanbase-nya kan sampai Jepang. Kira-kira di fanbase Jepangnya itu mereka aktif nggak? Kalau fanbase Jepang itu tuh Twitter sih banyak kan. Tapi Oh, biasanya lebih kita banyak nggak di Twitter. kita nggak komunikasi langsung sama mereka. Jadi fan fighter yang Indonesia yang komunikasi sama fanbase Jepang. Wah. Tapi berarti kalau misalkan mention ke Twitter dia pakai bahasa Jepang ya? Kali aja nyoba bahasa Indonesia buat ngobrol sama idolnya gitu kan. Tapi sedikit-sedikit bisa Oh iya, ada yang belajar. Wah, keren. Bahkan ada yang datang pas kita perform Sakura Matsuri ya. Ada yang dari Jepang datang. Wah, dari rela-relain. Orang Jepang yang dari Singapura. Terus ketemu ya, abis konser terus langsung ketemu sama dia. Ada ini ya, kayak Suka ada party loh. high touch namanya. Iya itu. Ada. Itu harus di singlenya dulu apa gimana? Syaratnya? Kalau Handshake ya? nggak ada sih kalau event khususnya, cuman kalau misalkan kita tiap ketemu sih ya pasti kita sih. Oh, menyapa Ren Ai Fighter ya. Iya. Wah, keren nih ya. Kita sih emang konsepnya apa ya, friendly aja gitu. Jadi kayak fanbase adalah teman kayak gitu. Ah iya. Fanbase itu harus dianggap seperti teman sendiri ya. Keren. Nah, kalau nggak ada fanbase juga kita nggak bisa bertahan sampai saat ini. Tuh dengerin ya para Ren Ai Fighter. Terus juga, oh iya kan, kalau misalkan Evan Matsuri itu biasanya dipanggil atau emang partisipan aja? Dipanggil. Maksudnya kayak ada panggilan nih dari Matsuri untuk Ren Ai Project gitu. Oh, biasanya memang kita di-invite, kalau enggak dari manajer mungkin yang Manajer yang urus ya. Negosiasi sama atau kadang event yang ngomongin kita gitu. Soalnya kan di-invite ya. Oh gitu. Pas perform itu berapa orang? Aku lihat-lihat di profil ada 5 orang member ya. Oh iya, tapi untuk formasi sebelumnya sih emang kadang 5, kadang 4 gitu kan. Kadang 3 juga pernah. Cuman Jadi, untuk sekarang ini tinggal Putari. Yang 3 berarti belum aktif lagi ya? Yang 1 itu si Echa udah grade ya. Oh, the graduation. Kayak ada syarat tertentu nggak sih buat debut di Ren Ai? Atau Persyaratan kayak si ada. Risa aja kayak, ini coba kamu ini gitu kan.
tunjukin bakat kamu baru di oke nih buat debut gitu. Kayak gitu ya? Gimana? Pas audisi kan kita bikin ini kan kayak di tes nyanyi juga, ngedance juga. Iya, terus nanti misalnya kita mau tampil nih, terus dikasih tahu kan playlistnya ini, nanti dites dulu sama krunya gitu kan. Kalau misalnya emang udah layak, ya udah boleh debut. Tapi kalau misalnya belum, paling ya tunggu dulu sampai emang siap gitu. Diasah dulu. Dari potensi bakatnya dulu ya, baru bisa debut gitu ya. Iya. Kalau ngerekrutnya sendiri berarti lihat dari mana nih manajer biasanya? Biasanya kan kayak kita ada nyebarin poster gitu kan, open audition. Nah, nanti dari ya, email-email yang masuk gitu, nanti diseleksi lagi yang kira-kira akan dipanggil untuk audisi secara langsung. Terus masuk bisa juga udah dipanggil untuk audisi secara langsung. Kira-kira untuk kedepannya nih, kan sisa berdua yang aktif. Ada niatan buat ngerekrut lagi dari manajernya? Gimana kalau kita rekrut hostnya? Jangan dong. Jangan. Saya nggak punya bakat ya, saya cuma bisa berbicara. Jadi gimana kalau kita rekrut audiens yang ada di sini? Iya, kalau misalkan ada yang minat gitu ya. Tapi buat ngerekrut lagi ya? Belum tahu sih, mungkin untuk saat ini sih belum ya. Untuk kedepannya mungkin ada kemungkinan kita akan open audisi lagi. Tuh, mungkin ada yang berminat gitu ya. Tapi kalau ini kayaknya banyak kan laki ya yang ikut. Kalau laki yang ikut jadi member gimana tuh? Campur. Kan ada tuh yang di idol Jepang, cewek campur cowok kayak cross dress. Nanti jadi Ya. gitu di antara Enggak, jadi Saya. gitu ya. Nggak, nanti aku kalah cantik sama kalian. Jangan-jangan. Iya ya, kalau cowok ini banyakan cowok nih. Jadi mungkin nanti kalau ada open audition bisa di-share ya. Pasti kita share. Jangan lupa ya follow sosmed Renai Project. Nah, itu. Pasti ya kalau misalkan ada yang komen. Misalkan udah Renai Project, Renai Fighter pasti udah follow dong. Dan ini kayaknya udah semua yang follow. Ini Udah nih. Ini kayaknya sih para Renai Fighter ya. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Ini boleh nggak ya aku nanya? Kostum dulu deh, kostum. Kostum untuk Renai Project itu dibuat sendiri atau ada desainer khusus? Desainernya pro banget. Bener. Kayaknya bisa Siapa? Desainernya siapa? Oke, jadi untuk kostum Rena itu kebanyakan kita desain sendiri. Wah, aku juga desain sendiri. Itu inspirasinya dari mana dong desain sendiri kayak gitu? Halo, Ren. Ya, karena kita sebagai ibu, jadi imajinasinya itu. Imajinasinya sudah gitu. Nah, iya. Ya, kalau saya lihat ya konsepnya tuh unik banget loh. Jadi ya, kita emang kayak, wah mau yang kayak gini gitu, kasih gambar aja. Enggak usah, maksudnya di ini aja, dibilang kayak gimana. Desain. Jadi untuk desain kostum Rena ini sebagian besar kita ada batiknya, tapi modelnya itu model ala-ala Jepang, ala-ala idol Jepang gitu. Jadi akulturasi banget Jepang Indonesia-nya dapet gitu. Wah, keren. Ya. Ini dari kostumnya aja tuh udah ada perpaduan antara budaya Indonesia dan budaya Jepang. Ya. Jadi meskipun kita suka sama Jepang nih, nggak meninggalkan budaya kita. Nah, betul. Keren banget, Ren Ayah. Jangan sekali-kali ini sejarah loh.
Keren. Kalau berarti kalau yang buat menuangkan ide kostum itu si ini ya, membernya sendiri ya, semuanya ikut berpartisipasi buat pembuatan kostum. Oke. Keren. Terus kostumnya itu didesainnya sesuai karakter. Karakter, iya sih. Ada sih beberapa kostum yang emang mix gitu kan modelnya. Jadi kayak temanya nih misalnya hitam gold, tapi bentuknya ada yang you can see, ada yang panjang gitu. Tapi ada juga yang emang misalnya bikin 5 nih, 5 itu modelnya sama persis kayak gitu. Tapi warnanya dibedain gitu kalau modelnya sama. Itu sih tergantung lagu yang mau. Jadi kita setiap launching lagu baru, kita bikin kostum baru. Nah, kadang ada kostum yang menyesuaikan sama lagu. Kadang kita juga bikin kostum tapi nggak sambil launching lagu. Jadi makanya kostum kita tuh udah banyak banget. Oh, itu kostumnya ditaruh di mana sekarang? Ada di gudang. Gudang baju Rena ya. Itu kan dari bajunya aku lihat ya, kayak masing-masing punya warna ya. Karakteristik sendiri dari setiap member. Jadi diceritain dari warnanya sendiri itu apa sih maknanya? Misalnya dia warna pink. Nah, itu maknanya apa? Makanya kalau pink gitu kan kalem gitu kan. Jadi aku kalau Risa kan dia kan orangnya cheerful gitu kan. Jadi orange, ceria. Oh, jadi kayak ada karakteristik dari warnanya ya. Wah. Yang idein warna itu dari siapa? Dari manajer. Oh, manajernya. Dia ngelihat karakteristik membernya ya, baru dikasih warna gitu. Ya. Terus juga ya, aku kan lihat di profil ya, ada kolaborasi sama DJ Misaki. Itu tuh orang Jepang. Ya. Wah, Suga. Itu gimana caranya kok bisa collab sih sama DJ Misaki? Oh, jadi tuh waktu itu kan kita pernah perform di event Ramasuri. Nah, di situ tuh manajemennya si DJ Misaki itu tahu Rena gitu kan. Nah, terus pas mau ada event Nijisa itu, dia nyari dancer untuk DJ Misaki. Nah, akhirnya dia kita collab bareng DJ Misaki gitu. Iya, terus oke gitu kan untuk nambah relasi juga. Sebelumnya juga kita di event itu sering apa ya, kan satu backstage sama idol-idol Jepang gitu. Kayak apa tuh festive addiction gitu. Jadi kita lumayan udah banyak lah gitu untuk relasi dengan idol-idol Jepang yang semua. Oh, jadi dari situ ya perpaduannya. Terus sekarang DJ Misaki ada di mana? Sekarang di Tokyo dia. Oh, udah balik berarti ke Jepang ya? Emang dia domisili Jepang. Sama itu juga sama DJ Tashiro. Iya, DJ Tashiro. Tapi kalau dia tapi sekarang lagi ke Jepang juga. Dari di lagunya itu apa sih nama judul lagunya yang bareng sama DJ Misaki? Oh, kita bawain Love Factor ya waktu itu ya? Factor sama lagu yang dia remix sendiri. Oh, di single ya? Dia emang ini kan kayak nge-remix lagu-lagu gitu. Iya. Dia itu nggak? Maksudnya single kasetnya yang tadi loh. Oh, yang berarti yang berbeda. Yang oh, bukan yang di situ tadi ya? Ada di situ namanya, albumnya namanya berbeda. Oh. Oh, nama albumnya berbeda. Kira kayak oh iya, judulnya berbeda gitu. Ya ampun, saya kira teh kayak ini albumnya beda lagi, nggak yang di situ. Oke, nama judulnya berarti ya. Saya harus beli kaset. Tolong dong kasih saya kaset singlenya, kayaknya pengen nih. Boleh dong. Saya deh, beli berapa nih? Ada berapa kaset? 3 untuk koleksinya. 3-3-nya. 3. Karya sekarang simpan ada 3. Iya, sebenarnya. Tuh kalau misalkan Minasang masih minat buat beli tuh ada 3 seri.
Nanti aku juga next beli kali ya. Tolong kasih diskon buat hostnya ya. Oke. Itu buat hostnya mah tenang aja. Iya. Iya, oke, kita lanjut ya. Kan untuk tadi udah DJ Misaki. Nah, pelatih dance-nya itu atau nyanyi buat kalian ada nggak pelatihnya sendiri? Kita kalau vokal biasanya ada coachnya. Kalau untuk dance biasanya kita belajar ini sih. Ada sih yang melatih, cuman dia nggak selalu ada gitu. Kadang kita belajar sendiri. Tadi kalau mau perform, Belajar sendiri. Wah, itu siapa yang biasanya ini mengembangkan ide koreografinya? Wah, ini kalau si Risa ini lead dance ya kayaknya ya? Kayak Iya. lead dance gitu ya. Kalau G apa? Vokal? Aku tukang nyelopin kamu. Pokoknya leader. Ya, leader mah berat juga sih ya. Ada yang sering masalah nggak sama membernya? G. Jadi gini. Nah gitu loh. Iya kayak gitu. tadi 1 malam belum kelar. Oh, ngejar target ya. Ada awan. Susah ya nggak jadi leader. Susah nggak? Iya. Enggak sih, biasa aja. Enggak. Anak-anaknya alhamdulillah bisa diatur gitu ya. Ya. Kadang-kadang iya. Tapi pernah berantem sama siapa? Misalnya sama Risa gitu berantem. Sama Risa kita pernah berantem nggak sih? Nggak pernah ya? Kalau berantem kan lebih kayak debat doang, tapi Ya, ya udah. udah nggak tahu, kita aja lupa. Bukan nggak pernah ya, cuman kita kayak ya udah habis gitu, udah selesai ya udah kita balik lagi gitu kayak biasa. Tetap Beda tetap solid pokoknya. Kalau nggak ada masalah berarti konsultasi musyawarah aja gitu ya. Ya gitu. Oke. Kalau latihannya sendiri nih, kan tadi udah kita bahas siapa pelatihnya. Itu latihannya berapa kali dalam seminggu? Kalau udah lagi mepet perform ya. Ini kita jauh-jauh. Jauh ya? Oh, jadi mereka ini jauh, yang satu di Jakarta, satu di planet luar, Bekasi planet luar ya. Itu berarti kalau untuk latihan di tengah-tengah ya, antara Bekasi dan Jakarta. Kadang di rolling sih. Di rolling, sistem Bekasi, rolling. kadang ke Bogor. Berarti kayak sewa tempat dance Video dance. untuk latihan per minggu ya berarti. Setiap minggu. Setiap minggu. Oke. Wah. Kayaknya tenang. Untuk komposer lagunya sendiri nih, itu siapa yang ngaransemen lagu? Kalau lirik lagu kita bikin sendiri. Oh. Tapi kalau untuk Musiknya biasanya ada yang bikin. musiknya kita beli gitu, beli jasa. Oh, ada yang aransemenin gitu ya. Kalau Jadi bikin lirik lagu sendiri nih. bikin lagu sendiri. Paling minta tolong musiknya aja. Kalau musik itu biasanya kita yang paling sering lagu Rena itu di Wing Audio. Terus selain itu kita pernah dibikinin lagu juga sama orang Jepang dari Jakarta Piano Club, yang mungkin yang sering datang ke Matsuri udah Jakarta Piano Club, dari Kota Besang kita dibikinin lagu Solo Meteru. Terus ada juga yang bikin lagu baru lagi. Wah, berarti. Tapi untuk proyek sekarang nih, ada nggak mau bikin lagu baru? Di spill lah ya, kayak takut di spill dari sekarang. Stay tune aja. Stay tune. Jangan kemana-mana. Nanti pasti banyak info. Jadi mau bikin surprise buat Fighter ya. Tiba-tiba ada kabar, mau ngeluarin single baru gitu. Amin, amin.
Oke. Em, ngomongin lagu ya tadi ya. Kira-kira ada nggak sih lagu favorit Jepang? Lagu kita apa lagu orang? Boleh lagu sendiri nggak apa-apa kalau kamu suka. Pasti suka ya. Lagu favorit yang lagu ini J-pop gitu kan. Kalian J-pop sama ini ya, J-pop rock ya genrenya. K-pop. J-pop rock. Ya. Itu sih sebenarnya lagu genre apa aja suka, cuma kan karena Rena itu konsepnya emang pengen berbeda dari yang lain kan, jadinya kita ambilnya genrenya pop rock gitu. Oh. berbeda. Jadi konsepnya tuh harus beda dari idol group yang lain. Misalkan idol group tuh pop, ya udah pop aja gitu. Tapi ini Kebanyakan kan rata-rata pop. Kalau aku sih suka Sentoki. Wih, itu Sentoki. iya favorit deh. Ini banyak fansnya nih yang bilang, ayo nyanyi. Ayo deh kita sesi nyanyi deh, boleh dia nyanyiin satu. Di sini. Boleh nih. Jadi saya kamu aku Refnya dulu deh, refnya. Aku dulu ya deh. Jadi yang nyanyi aku tepok aja. Ini banyak request nih dari fansnya. Bisa nih nyanyi sebentar. Sentoki. Yuk, it's nih, San. Apa nih refnya apa? Refnya apa? Lagu yang belakangan ini kayak Sentoki ya? Oke. Donna ことがあっても君はいつもいてくれる暑くても汗流れてもありがとうどんな場所にいても君は応援をしてくれる疲れてもめちゃ遠くてもありがとう Wah, keren. Terus, wah keren nih, udah nih ya, buat fansnya ya. Nanti kalau mau lanjut ikut konsernya. Betul, ikut konsernya. Belakangan ini pas lagi pandemi masih sering konser nggak? Kita baru aja kemarin perform ya. Ada tanggal 31. Di mana tuh? Di planet. Di Bekasi. Di planet. Bagus, iya bagus ya suaranya. Kalau misalkan nyanyiin kayak gitu tuh latihan vokalnya butuh berapa lama? Dari lahir kayaknya. Dari lahir. Pokoknya semenjak masuk Rena itu kita selalu di apa ya? Latihan selalu dituntut untuk kayak gitu. Latihannya sendiri tuh vokal sama dance berbeda hari. Sama sih. Oh, di hari yang sama. Kita tiap latihan pasti ada latihan vokalnya, ada latihan dance juga. Soalnya kan kita perform juga live kan. Jadi oh iya. Jadi vocalizing, terus pemanasan dance, baru latihan dance sambil nyanyi gitu. Oh gitu. Wah, berarti bisa sambil ini ya, nyanyi dan dance. Iya. Oke, tadi kan aku nanya ya. Kayak gitu musik Jepang yang disuka apa? Dan musik. Ya, tadi jauh banget. Lagu Jepang. Aku paling suka kalau lagu Jepang. Jepang kayaknya banyak. Iya. Yang paling favorit gitu. Yang menurut kalian maknanya tuh dalam gitu kan, bisa rekomendasi buat Minasang kayak pengen deh dengerin lagu Jepang. Lagu ya. Promosiin lagu sendiri gitu ya. Enggak. Yang itu ada aku sama Risa suka sebuah grup Jepang dan kebetulan sama gitu. Oh iya, apa tuh? Kenapa ketawa?
Takutnya ketahuan Oh bucinnya. ya, siapa? Ini udah pada tahu semua juga kayaknya. Oh iya, sering kalian share gitu ya? Penyanyi favorit kalian? Bukan lagi. Bukan lagi. Oh, sering di-share. Aku boleh tahu apa? Kayaknya aku nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Masuk. Ya, jadi ada grup Jepang tuh yang paling kita suka banget itu yaitu Hey Senjam. Oh, tuh, Hey Sejam itu idol dari Jonas ya. Hey Senjam. Tuh, ini kalau udah Renai mode fangirling ya, Minasa. Oke, berarti Hey Sejam itu idol grup dari Jonas ya. Dari Zimbabwe. Iya dari Female. Jakarta. Yang ya, iya, sama sih aku juga suka Hey Sejam. Iya, kita tahu kok. Kita tahu. Kayak ketemu di fan di apa? Di gathering kan. Ini ya di luar pembicaraan Oh iya iya. Baiklah. si Maseng. Ya, selain dari itu ada nggak artis solo? Di Solo. Ada sih. Ada sih. Apa Iwi? Yang lagu namanya Tapi sekarang lagi suka sama Lisa. Lisa lah. Siapa nih Minasa? Banyak yang suka sama Lisa juga Kalau ya. aku akhir-akhir ini lagi denger Yoasobi, tapi bukan solo ya, kayak grup gitu. Oh ya Sobi, iya ya Sobi tuh ya keren. Berarti banyak ya dari lagu J-pop. Berarti J-popers nih ya jatuhnya. J-popers. J-popers. Oke. Kalau mengenal J-popnya itu sendiri ya. Ada yang request nyanyi lagu Tabung. Nanti ya. Tahu aja di IG-nya Renai nanti mereka nyanyi. Pernah nggak bikin ini cover lagu? Cover lagu Cover lagu Jepang. pernah sih, cuman bukan untuk channel YouTube, untuk mini konser ya. Nyanyi lagu apa? Kita cover lagunya Hey Sejam. Itu lagi ya, zaman aku mah udah Enggak bohong, dia ada. Berarti sering juga ya cover lagu J-pop ya. Oh iya. Dan itu juga kita bawain lagu original sama lagu cover Jepang. idol Jepang. Terakhir itu kapan nge-coverin? Yang kemarin juga kita ngikutin tanggal 30. Jadi di mix, jadi kayak 2 lagu original, 1 lagu cover. Wah. Soalnya kadang yang cover juga ada yang request kan. Oh, suka ada yang request gitu untuk cover. Iya. Ada yang request, ada yang inisiatif sendiri ya. Iya, kebanyakan kita kayak ngambil dari requestan, nanti kita seleksi lagi mana nih yang paling yang cocok buat kita, yang kita suka juga gitu. Jadi kita ambil yang itu. Jadi kita list kalau setiap ada yang request gitu kan. Nanti kita pilih dari list itu tuh yang paling cocok yang mana. Lebih masuk ke konsep kitanya yang mana. Tapi susah nggak sih kalau nge-coverin lagu gitu? Kan soalnya nadanya nggak sesuai kadang dengan ini ya. Soalnya kadang Suara. suara idol Jepang kan tinggi-tinggi tuh. Iya. Tapi ya kebetulan mungkin karena kita udah basicnya Nyanyi. suka idol Jepang, jadi Oh ya iya. bisa aja gitu nonton aku dikit. Kebetulan bisa. Wah. Ya tadi kan ngomongin J-pop ya, itu udah mulai suka dari kapan? Lahir. Dari lahir, terus langsung ya. Dari masih zaman ini butiran ibu. Masih direncanakan. Dari kecil sih. Iya. Emang Dari nggak tahu kecil. dari umur berapa. Mungkin sukanya dari lagu-lagu anime kali ya, dari OS dulu kan ya. Dari OS dulu ya. Zaman dulu kan masih banyak anime tuh. Ah iya.
Dulu tuh iya banyak ya anime dari di Indosiar, RCTI ya. Ya, terus Oh, kalau dari pulang situ. sekolah gitu. Heeh. Dari OS-nya ya. Iya, Wah, kayaknya lagu Jepang enak nih. dan dari situ. Akhirnya mengenal budaya J-pop ya dari situ. Mm-mm. Mm-mm. Sampai kita akhirnya belajar bahasa Jepang Nah, supaya benar-benar mendalami gitu kan. iya. Wah, keren ya. Tuh, dari J-pop yang suka terus belajar bahasanya. Nah, itu dari lagu belajar gitu ya. Iya, dari lagu juga kadang Kayak mau cari tahu artinya tuh dari mana sih gitu. kita searching aja gitu. internet sih. Searching. Awal-awalnya searching. Nah, kalau sekarang kan Oh. kebetulan udah banyak vocab yang kita tahu, jadi kadang ya paling nyari yang sulit-sulit aja gitu. Belum pernah dengar nih, kita cari. Buat kita belajar Berarti juga. awal mula suka J-pop terus belajar bahasa Jepang itu tuh otodidak dulu ya. Kalau seterusnya berarti kan udah ada nih kelihatan, wah ternyata minat aku ke bahasa Jepang. Terus belajarnya itu sendiri atau kursus lagi setelah itu? Kalau aku sih dulu sekolah, jadi Mm-mm. di SMA aku tuh emang ada bahasa Jepang, jadi Enak. iya jadi udah belajar gitu basicnya, jadi tinggal dalam sendiri. Kalau aku sih otodidak. Oh, Gia pernah belajar bahasa Jepang ya di SMA ya? Enak. Iya. Wah, iya. Aku nggak kebagian pas SMA. Jadi sekolah aku tuh emang sekolah ibu. Sekolah wibu. Tapi berarti nilai bahasa Jepangnya tinggi ya? Ya, jangan ditanya. Tinggi. Aku pernah ngewakilin angkatan aku buat speech gitu kan pas perpisahan. Wah, pidato ya? Pidato bahasa Jepang ya? Udah tuh ngewakilin satu angkatan. Tuh berarti pas SMA udah bisa ini nih perform ya. Perform secara pidato. Ya dulu kan emang OSIS juga, jadi ya Oh, iya. di depan publik. Oh, udah biasa ya. Kalau Risa sendiri belajar bahasa Jepangnya gimana? Bisa tuh belajar. Kenapa? Aku Kalau belajar bahasa Jepangnya sendiri gimana? belajar sendiri. Terus kemarin tuh sempat aku kursus juga. Dan Sempat kursus ya? dari Lama. ya gitu, aku pas kerja kemarin aku sempat kursus, tapi cuma sebentar sih. Kalau sebelumnya sampai sekarang masih belajar sendiri. Itu sih dari Nonton drama. anime ya, nonton anime iya. Tuh Minasang kalau misalkan belajar tuh dari hobi bisa ya. Jadi nggak cuman sekedar hobi, tapi kita juga sambil belajar bahasanya, budayanya gitu ya. Kirain AI juga aku belajar Belajar banyak ya. ketemu orang Jepang ya, jadi harus bisa. Iya, tuh kalau misalkan kita ketemu orang Jepangnya langsung, itu juga menunjang banget buat meningkatkan bahasa Jepangnya. Ya, jadi apa ya kayak ke-trigger gitu buat kita ngomong gitu. Jadi Ah emang iya. praktekan gitu. Jadi banyak belajar juga sih dari Ah, berarti bikin lirik lagu bahasa Jepang. udah sering interaksi sama orang Jepang nih ya, dia sama Risa. Ya, jadi kalau kita perform juga kan biasanya suka ada yang nonton gitu. Nanti kita sapa, kita ajak ngobrol pakai bahasa Jepang. Jadi mereka tuh benar-benar appreciate gitu. Ya. Berarti kira-kira mau nanya sih, pernah ke Jepang nggak ya? Salah satu member NI. Pernah, dia pernah ke Jepang. Aku pernah hijrah ke Hijrah. ke negerinya ibu. Iya. Sering kayaknya. Ceritain gimana pengalaman di Jepang? Pertama aku pergi itu tahun 2017, terus yang kedua 2019.
keren banget sih di sana tuh, budayanya beda sama Indonesia. Mm-mm. Di sana tuh kita harus benar-benar disiplin waktu, terus jaga Hmm. kebersihan banget. Kalau misalnya kita ada sampah gitu ya harus dibuang ke tempat sampah. Kalau nggak dikantongin, ya nanti kalau ada tempat sampah baru dibuang. Iya. Kayak kita janjian sama orang nih, misalnya mau ketemuan jam 6:30, mereka tuh udah jam 6:15 tuh udah pada kumpul gitu. Jadi Iya. emang orang sana tuh kayaknya On time enggak, banget. emang on time, malah lebih awal gitu. Hmm. Bagus sih budayanya di sana. Terus tempatnya juga keren banget. Kayak semua spot itu tuh bener-bener bisa buat Instagram itu. Kirei. Hmm. Tokudemo kirei. Totemo Kirei. Berapa kali? 2 kali ya berarti ya? Terus banyak Kayaknya sering nih Gia nih, sampai lupa berapa kali. aku 2 kali sih. Oh, 2 kali. Tapi Cuman gimana aja tuh? 2 kali itu emang aku ke keliling-keliling, jadi kayak Tokyo, Kyoto, Shizuoka, Chiba, Banyak ya. Saitama, Hyogo ya, Hyogo belum deh, ke itu Shiga, Itu dalam rangka apa ke Jepang? jalan-jalan Dalam rangka libur. Jalan-jalan sendiri? sendiri. Jadi kan aku emang waktu itu melihat kayak ada event Heeh. di Jepang gitu di Tokyo. Mm-mm. Aku udah ngeluangin waktu 2 bulan sebelumnya tuh udah pesen kayak tiket pesawat kayak gitu, terus emang langsung pesen tiket eventnya, emang datang buat Wah, mandiri sekali ya. Sungguh jalur mandiri ya ke Jepangnya ya. soalnya di sana banyak teman kan, banyak Iya, teman, jadi iya. kalau misalnya aku ke Tokyo Oh, nanti ada temen aku, temennya ada temen aku gitu. Jadi temennya orang Jepang atau orang Indonesia? orang Jepang Orang Jepangnya. Jadi dia yang memandu wisatanya, Gia. enggak juga sih, mungkin kayak cuman ketemu doang gitu. Oh, berarti kalau soal wisata ya udah jalan-jalan aja gitu ya. Ya Gia. kayak aku Nggak dari takut gitu kalau nyasar di negeri orang? nyasar udah berkali-kali aku tuh nyasar sampai ke Oh iya. kuburan gitu. Terus nginepnya gimana? Seru aja sih, jadi kan pakai Google Maps gitu kan, Iya, terus iya, iya. ya mungkin namanya di tempat orang gitu kan, nggak tahu jalan aja terus taunya kanan kiri tuh kuburan gitu kan. Wah, Terus merinding sampai semua. malam nih, sampai malam gitu jalan. Jalan di sore tapi nggak ada orang Sampai sama sore. sekali, Iya, Jepang sepi banget ya. bau dupa gitu kan. Itu di daerah Kyoto berarti ya. Iya di Otera, deket Otera, gede banget gitu di Chiba. Oh, di Otera. Ya, Otera mah sepi sih emang. Ya mana pasti Itu berapa hari dia di sana? di situ sehari. Terus kayak di Arashiyama juga kan, itu kan sebenarnya ini ya bambu. Terus itu juga di kuburan ini juga, tapi bagus, spotnya bagus, cuman ya gitu PR juga nggak jalan sendiri. Nah, Oh iya, berarti udah pernah ke Jepang nih dia nih ya. Terus kalau Risa sendiri gimana? Pernah? Belum? Ada ya. Tapi ada rencana. Mau nggak? bisa kan keturunan ini Shiba Duyut. Cibaduyut. Shiba. Cibaduyut mah deket sini. Oh deket ya. Iya, kan Bandung. Bisa kan orang Jepang, jembatan Baru Panjang. Tapi belum ya. Belum ya. Coming soon lah, coming soon. Coming soon ya, ada rencana ya. Wah, nyamperin fanbase ini nih, fan Eye Fighter yang di Jepang. Ya. Fanbase kita tapi di Hokkaido ya. Tapi bisa aja sih Oh, rata-rata orang Hokkaido gitu. Kok bisa tahu? fanbase. Dari Renai Fighter suka Oh, Kan Fan Factor ada yang pernah ke Jepang. mm-mm. Nah, kayak event gitu kan. Nah, di situ Iya. banyak. Jadi mereka kenalin Renai. Oh, jadi mereka pun tahu gitu. Terus kita kalau mau coverin lagu aja tuh, itu tuh Renai Factor tuh izin dulu ke fanbase di Jepangnya gitu. Jadi boleh nggak nih idol Indonesia bawain lagu yang ada ini gitu. Oh boleh. Kalau diizinin baru kita bawain kayak gitu. Fan Eye
apa Spider itu punya Chan-nya sendiri gak sih kalau lagi manggung? Punya. Dan lagi manggung. Punya. Tahu nggak gimana? Bang Jamban. Cari Bang Jamban. Ada di Kayak situ. gitu Chan-nya. Enggak ada orangnya di sini. Bang Andi. Oh ada. Oh ada ya di sini fansnya. Oh. Oke, nanti di sesi tanya jawab ya. Nanti bakal Ada Bang Andi. Ada. tunjukin Ada kayaknya dari sih. Renai Fighter ya. Oke. Nah, mungkin segitu dulu kali ya. Kita langsung ke tanya jawab aja kali ya. Untuk tanya jawabnya mungkin aku batasin ya. Satu orang boleh deh ya. Ini kan ada 10 orang. Halo. Ya, oke satu-satu dari siapa? Boleh Saya dari perkenalkan namanya dulu. Oke. Nama aku Bebril Cahyadi, asal dari Ya. Bali. Wah, Bali. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, aku mau tanya nih Ya. dari IP-nya dari awal mula pembuatan IP San apa tadi judulnya aku lupa IP-nya lupa tadi. Sentoki. Awal pembuatan itu dari siapa? Dari inspirasi siapa itu? Nah, makasih. Arigato. Iya. Onegaishimasu. Ya, coba. Oke, itu pertanyaan satu ya. Terus yang kedua, siapa lagi mau nanya? Boleh. Oke. Ya, ada yang mau nanya lagi? Atau sambil nungguin yang nanya, jawab dulu deh yang tadi. Mungkin yang lain. Kita tuh emang pengen buat lagu yang mengakur bahasa Jepang dan isinya tuh ungkapan terima kasih kita kepada semua orang yang selama ini selalu mendukung Renai, baik orang yang kita kenal dekat ataupun nggak kita kenal tapi mereka tuh suka Renai gitu. Itu tuh ya, Sentoki itu kan sebenarnya nama fanbase, tapi lagu itu tuh kita buat bukan hanya untuk fanbase kita aja, tapi untuk semua orang yang selalu mensupport Renai. Jadi emang kita pengen bikin lagu udah lama sih, cuman baru apa ya, sampai terus ya itu liriknya pun dari kita juga sih, cuman dari kita yang bikin, kenapa yang translate kayak gitu kan. Ya pencetusnya juga dari kita juga. Mandiri loh, Ren ini tuh semuanya serba mandiri gitu ya. Dari buatan kostum, lirik ya. Kayaknya di Jepang juga kayak gitu ya idol grupnya. Jadi kayak mereka bikin konsep, itu mereka yang bikin konsepnya, mereka yang jadi sutradaranya. Kayak gitu kalau kita suka nonton. Ya. Ya, kita terkait sama budaya Jepang ya, emang mereka adalah orang yang mandiri. Bahkan kalau mau fotokopi juga nggak minta bantuan. Berarti Renai juga menerapkan budaya Jepang dalam idolnya. Mandiri. Ada yang mau nanya lagi? Ayo jangan takut dong, kita nggak suruh Renai-nya bentar. joget. Oke, mau tanya dulu bentar. Ya boleh. Ya. Oke, ini pertanyaan buat si siapa namanya Risa ya? Ya. Favorit film anime apa? Oh, tuh favorit animenya apa? Nah, itu. Makasih. Oke, makasih. Kalau favorit anime aku itu dari dulu aku ngikutin Detektif Conan. Soalnya aku suka yang genre kriminal gitu loh. Kan kita Shinjitsu wa hitotsu. Apa itu artinya? Coba. Kebenaran hanya satu. Oh. Walau masa berganti. Itu ya. Anime favoritnya Risa adalah Detektif Conan. Dia juga. Kak Gilang coba mau nanya apa? Boleh mau tanya apa? Ini dia nanya tapi via chat aja nih dari tadi nih.
Malu-malu nih kayaknya. Oke, aku ini deh. Aku wakilin aja ya. Kalau dari, tadi udah pertanyaan Yugo ya. Kalau Karisa pernah ke Jepang nggak? Kak Gea, Karisa punya panutan idol nggak sih? Tuh dari Khairul. Panutan idol dari Jepang ya? Apa dari mana nih? Ya dulu. Kalau aku panutan idol aku juga dari Jepang. Dan kalau dulu sih emang aku sukanya Hello Project. Karena kan dulu belum ada 48. Iya, 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 iya. Terus semenjak ada 48 udah mulai ngikutin juga sih. Cuman tetap masih ngikutin yang aku suka dulu gitu. Nah, ada project itu dari Aku sih ya paling selebihnya ngikutin ini sih Janis. Cuma kalau Janis kan emang idol cowok ya. Favorit ya. iya, yang favorit ya. Nah, itu udah terjawab ya, Kak. Kak, siapa tadi? Risa. Ya, sekarang dari Kak Oh, iya, Ferraro iya. nih. Kak Gea ambil jalur beasiswa atau biaya mandiri? Beasiswa. Oh, yang soal ke Jepang kali ya. Oh, Lagi jalan-jalan. Mandiri, jalan-jalan. iya. Jalan-jalan dia. Dia bukan sekolah ya. Tapi Iya. jalan-jalan. Kalau sekolah bahasa Jepang itu memang di SMA ada gitu pelajaran. Itu. Terus Risa, idol. Nah, terus nanya lagi nih dari Ferraro yang sebelumnya. Udah N berapa? Pernah ikut Nokeng nggak? Nokeng kita berdua itu udah N4. Wah, N4 nih. Berarti Kita lebih deh. N3 ya, N3, N2, N1. Aku nggak ikut tesnya, soalnya waktu itu mau ikut tesnya keburu COVID. Iya, Oh iya, iya. bisa dapat Gue kuotanya. pengen ambil. Gak bisa COVID soalnya ya. Harus tes swab dulu. Dan juga emang seleksinya ketat ya. Iya, benar. Iya, seenggaknya, tapi kita udah ada N4 gitu. Ya, benar, N4 ya. Berarti tinggal belajar lagi nih, ditingkatin buat N3. Ya. Iya. Berarti Kak Gea dan Risa itu udah N4, Minasang. Apa ada pertanyaan lagi? Saya pertanyaan terakhir nih buat NLA Project nih kalian nih. Iya, iya. Ada rencana nggak buat kalian mau panggung kemana gitu? Selain apa namanya tuh yang tadi gue lupa panggung. Selain Please Anniversary Soundcast, ada rencana nggak manggung ke Bali? Nah, iya. Nah itu tuh buat pertimbangan tuh buat kalian. Fighter yang di Bali kayaknya menunggu ya. Ya, kalau untuk perform di Bali, sebenarnya kita waktu itu sempat udah diundang event akhir tahun gitu loh, tapi itu kebetulan pas banget udah COVID, jadi eventnya di cancel. Sayang banget. Padahal udah di apa namanya, udah di invite, udah di bahas kostum teknis segala macam, ternyata itu tuh udah COVID kan, jadinya eventnya di cancel, ya udah kita batal. Tapi sebelumnya sih Pernah sih ya kita di event dari event di sana. Berarti ada. kan untuk nextnya ya Tapi salah gitu. sih ya, nggak bisa. Mungkin tahun depan kali ya ada rencana. Amin. Minta doanya Aja katanya. Surabaya. Oh, Surabaya boleh, deket kampung aku. Oh, Gea kampungnya di Surabaya ya? Jawa Timur sih. Oh, Jawa Timur. Oh, keluarga besarnya di sana ya? Nenek di sana. Kalau Risa di mana? Di Jepang, keluarga besarnya. Di mana? Jakarta ya? Bukan Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Aku Jawa Barat. Oh, Jawa Baratnya daerah mana? Di Cirebon. Cirebon. Oh. Berarti satu Jawa Timur, satu Jawa Barat. Mantap. Kalau pulang kampung nggak usah pakai pesawat, udah pakai bis aja. Iya benar. Iya, dekat soalnya. Iya tuh bisa ke Surabaya katanya. Soalnya terakhir itu ini ya, ke Malang ya. Malang udah Malang pernah kita. dari Maluku, wah ini kayak Wah.
Zenkoku. Dari Ini dari mana aja sih, teman-teman? ada pertanyaan tadi dari Sumber. Kira-kira ada yang mau nanya langsung nggak nih? Bentar. Gua tanya dulu. Taruh gua tanya terakhir dulu bentar. Tadi Gua kayaknya ini- terakhir ya. Jadi itu kan Udah itu kan- terakhir nggak Ya, terakhir. Ya ini ya terakhir gua Iya. buat salam Kalau buat pemain setianya Ren Eye Fighter nih. Hajar bang, hajar. gua baru Lagi makan bareng ya, Jen. gua baru. Ya udah ya gua tanya terakhir buat Risa dah. Habiskan bang. Oke, makasih. Gimana tadi kalian mau nanya tapi terima kasih ya. Gimana ya? Ya udah gua tanya dulu bentar sama Risa dulu, pertanyaan dulu. Oh, ya udah. Di ini Gua tanya ya, ditulis dulu aja ya. Oke. Risa Reng. Berarti kalau sambil nunggu yang lain pada nanya nih, kita bikin kuis sebentar kali ya. Nani. Games dulu, games. Aduh, apa nih? Enggak sih, cuman kayak pilihan antara dua kata aja. Oke, boleh. Kayak A atau B gitu ya. Jawab cepet ya. Tes kekompakan Gea sama Risa. Waduh. Oke, Aku sama dia suka beda pendapat. berarti kelihatan nih. Nggak apa-apa beda pendapat, tapi tetap akur ya. Perbedaan itu ya. Kita mulai. Berbeda tapi tetap satu. Iya. Kita mulai ya. Oke. Iya. Nyanyi atau dance? Nyanyi. Dance. Jawabnya lama. Dance, nggak suka. Lu mau dia bisa. Nyanyi dong. Tuh kan. Oh iya. Wah, nggak kompak nih. Osaka, Dia pulang. no, masih banyak pertanyaan kok. Osaka atau Hokkaido? Osaka apa? Osaka atau Hokkaido? Osaka. Wes. Kenapa pilih Osaka? Oke. Masa Osaka panas? Takoyaki oishi. Berarti suka sama takoyaki. Kalau dia makanannya Aku kan suka makan. Oh. tadi aja pas kalian mesti di waiting list dia makan dong. Mana sama makan Berarti dia Risa suka makan ya, padahal badannya kecil. bohong itu bohong. Makanannya Iya. Jangan tertipu. Lemaknya ke pipi. Oke, Skytree atau Tokyo Tower? Fitri. Wah, Tokyo Tower soalnya udah ini ya. Mukashi. Kebelasan. Universal Studio atau Disneyland? Universal Studio. Dia bisa sendiri. Ikutin. Ya enggak. Gak boleh, harus jawab sama Gea, barengan harusnya. Ya ulang. Harusnya it's Nisang gitu, jawab langsung ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya. Akihabara atau Gunung Fuji? It's Nisang. Akihabara ya, mau shopping ya. Yoi. Otakku ibu emang gitu. Mau apa? Cafe AKB. Lo ke kafe. Anime cafe aja. Iya. Anime cafe. Maid cafe. Matcha atau kopi? Kopi. Kenapa nggak suka matcha, Gea? Suka. Tapi kalau disuruh pilih ya kopi. Mending kopi ya. Kalau Risa lebih milih matcha. Dia nggak bisa minum kopi soalnya. Iya, sama. Sakit ya? Iya. Sakit. Iya, sakit. Oke, udah segitu aja deh gamesnya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Biar aku nih yang nanya nih. Kan nggak enak nih. Kalau aku yang nanya kayaknya bikin deg-degan. Kalau
terkait Sukina Hitoga Irka. Sukina Hitoga Irka. Saya. Fans kepedean nih. Gak ada ya? Kalau di RNI sendiri ada peraturan nggak sih? Gak boleh pacaran? Ada dong. Ada ya? Itu jomblo. Aduh, karena peraturan. Tapi sebenarnya ada yang disuka. RNI. Ada. Coba beneran nggak nih? Yang lain ada terus ini sih Kirito terus Kan nih jawaban para wibu kalau ditanya cowok yang disuka. Ini. harusnya nggak diambil di kopi tidak dilakukan lagi. Ini ada kopi Nggak dari dilakukan mana? lagi. Udah ada balas belum? Ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi nih. Ada boleh nanya nggak? Boleh banget. Ini kita lagi sesi tanya jawab. Boleh terkait RNI, boleh terkait Jepangan, boleh kok budaya Jepang juga, nggak apa-apa. Oke. Kira-kira Renai ada plan buat bikin album EP or single apa? Unplugged gak? I mean akustikan gitu. Thank you. Ada Album ide single or EP album buat atau ini single buat apa? Akustik version gitu. Oh, akustiknya, akustik version. Lebih ke yang mellow sih ya kayaknya. Cuman nggak tahu sih untuk instrumennya. Kenapa? Apa? Oke. Itu paling kalau misalkan kayak di single atau album paling biasanya kita ya ada lagu yang ada vokalnya terus ada instrumennya. Kalau akustiknya sih kita Ada enggak sih kalau untuk belum ada, cuman nggak tahu sih nanti ke depannya akan ada atau enggak. Berarti ada niatan. Bikinin gitu. Iya, bantuin bikinin ya kalau mau. boleh. Boleh. Iya, dozo. Iya nih. Apa selanjutnya ada? Ada yang dari luar Jawa ya ini ya berarti Maluku. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mana aja sih Minasang? Boleh. Dari Jerman saya. Wah. Konto deska. Kok bahasa Indonesianya lancar banget ya. Jajaran jawaban, Pak. Kira-kira Minasang di sini ada yang belajar bahasa Jepang nggak? Aku Bukan Renai, kamu udah. Dari Minasang sendiri nih. itu Ini mix apa nih? Bahasa kolbu. Apa gimana belajar bahasa Jepang? Biasa otodidak kali ya. Ya, betul. Otodidak dari anime ya. Dari AV. Oke. Maluku, halo Maluku. Apa ya salamnya? Halo, konnichiwa. Konnichiwa. Wah, jauh-jauh banget ya dari Maluku. MP plus berapa ya? Kayak Jepang gitu. Tuh pernah kursus juga ya dari Karista. Era ini. Mengerikan. Di sini ada yang udah lulus N5 N4 nggak? N5 N4 N3 bahkan. N1, Belum Pak. ya? N1. Ya ampun, aku gagal fokus sama background-nya. Baru mau ke N5. Wah, ganbate. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau akhirin ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya nanya. Nanya buat diri sendiri ya. Boleh Kak Gia Silakan. kalau mau nanya Monggo. soal budaya. Nanya ke Kak Zeze. Kalau bisa jawab ya. apalagi aku tanya
Nggak ada. Nanya seputar Jepang atau budayanya gitu. Kak mau promosi Kak? Nggak boleh. Ini bukan lapak promosi ya. Bukan buat lapak, buat event. Aduh. Event Silakan, apa? silakan kalau misalnya ke Jakarta mampir ke warung Batavia dulu. Ada event kelas Itu elit. boleh kalau misalkan bayar ke Renai untuk ngadain event ya kan harus bayar ya sama manajernya Renai. Nah, Angel. berarti ada yang dari Jakarta ya? Jakarta banyak nih kayaknya nih. Mau nanya lagi dong, boleh gak? Siapa nih yang nanya? Coba. Saya. Oh iya. Tadi yang belum nanya ya. Mau Ayo beli nanya, guys. menurut Renai sendiri, pandangan Renai mengenai dunia peridolan di Indonesia itu kayak gimana? Thank you. Terus aku mulu. Apa kan ide? Gak gitu konsepnya. Itu kan berantemnya random. Bisa dulu ya. Kalau di Indonesia, aduh, gimana ya? Ya, kalau sekarang lagi COVID jadi Jadi kayak lagi emang pada sulit aja sih untuk show up gitu kan. lagi susah. Sekarang untuk kumpul untuk apa ya, ketemu offline itu memang mungkin dibatasi juga, bisa jadi dari keluarganya gitu yang nggak boleh. Ada keadaan juga. Jadi kita agak apa ya, terlambat lah kalau dibanding sama idol yang di Jepang sendiri, karena di Jepang itu kan udah mulai bebas kalau untuk orang yang di dalam negeri kita seperti Udah bisa biasa konser. Kalau di sini tanpa masker. Di sini masih agak sulit. Ada beberapa tempat yang membolehkan event, tapi kayak kita yang ada di Jakarta dan sekitarnya masih agak sulit ya. susah. Tuh. Jadi ya mungkin agak sedang apa ya, banyak yang vakum gitu kan. Lagi banyak cobaan. Ya gitu. Terjawab sudah. Tadi siapa yang nanya? Kelihatan nggak tadi? Halo. Iya. Suka sama Korea nggak Kak? Kayak Blackpink itu, mungkin Twice atau mungkin Super Junior, BTS. Sudah nih ya. Suka itu sudah dijalan. Atau mungkin ITZY. Itzy. Kan kalau yang sekarang kita nggak tahu ya. Dulu paling kayak generasi kedua. Lebih ke Gen 2 ya. Kan Ya. Blackpink pas collab sama DJ Tashiro. Itu Aku pernah ya pakai lagu Blackpink. Bayar. Hmm. Wah, keren tuh. Masuk. Udah diterbitkan belum? Enggak, rencana aja. Oh ada. Ini sih, jadi lagi live gitu, lagi perform. Lagi perform. Jadi gitu kan. Pas perform di mana? Kata Matsuri ya. Oh. Ya, pernah berarti ya Minasang ditampilkan di perform. Karena waktunya juga ya sudah melewati. Apa ada pertanyaan lagi? Gak ada ya? Mungkin kalau misalkan mau lanjut-lanjut tanya bisa ke Renai atau bisa ke Fuji tentang ya dengan bahasa Jepang ya. Oke. Oke, terima kasih banyak buat Renai Project ya. Sama-sama. Ya, makasih juga buat Minasang yang udah datang ke sini ya, jauh-jauh. Hai, Kan datang join maksudnya, join ya. Oke. Terus juga nih mau bilang bagi teman-teman yang minat buat ngikutin pelajaran kelas Jepang, di Fuji Global Lingua tuh lagi buka kelas online-nya dari tanggal 1 Desember sampai 27 November. Oh, Catat ya.
Itu ada kelas dari N5, N4, N3 ya. Ada juga Kaiwa. Kaiwa itu kayak conversation. Nice. Ya, terus juga persiapan kalau yang mau kerja di Jepang itu ada kelas Mensetsu. Mensetsu itu kayak wawancara, kelas wawancara. Halo Kak, Ya, Kak, kalau saya misalkan minusnya banyak Kak. Bisa kerja di nah, Jepang nggak? harus sih sebenarnya kayak gitu belajar bahasa Jepangnya dulu minimal sampai N5 baru mungkin bisa kita ke Jepang. Antara untuk Itu saya udah Mm-mm. belajar Kak, udah usaha, tapi saya gagal di minus kacamata saya. Selalu seperti itu. Saya sangat muak dan kesal. Uang siap, semua sudah siap, dana everything udah siap, tapi Oh, berarti fail semua cuma gara-gara di mata. Holy shit. kayaknya mungkin syarat tertentu dari perusahaan ya. Kali ya itu ya. Ya itu. Mungkin bisa dicari yang kerjanya yang nggak harus ada persyaratan tertentu kayak gitu. Ya. Tapi kalau misalkan terkait dengan beasiswa ke Jepang, itu juga bisa tanya-tanya di Fuji Global. Ya. Nah, terus juga di Fuji Global Lingua ini letaknya di Bandung ya. Di Bandung, tepatnya di Antapani. Nah, kita juga mau buka kelas offline ya. Kelas offline. Jadi kan yang minasang yang bosen deh. Kayak belajar online tuh bikin ngantuk atau gimana gitu ya. Tapi enggak, kalau misalkan di sini sensei-senseinya tuh asik-asik. Terus juga masih muda gitu ya. Udah padahal lulus N2 juga. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang minat daftar online bisa ke Fuji Global Lingua. Nah, buat yang tinggalnya di daerah Bandung itu bisa ada kelas offline-nya, apalagi untuk kelas Kaiwa ya percakapan kan lebih intens kalau misalkan kita ngobrol secara langsung nih, ya kan? Nah, itu bisa daftar juga di Fuji Global Lingua yang buat offline-nya dari tanggal 16 November 16 November ya daftaran terakhirnya, dan kelasnya itu dimulai 8 November. Dimulai 16 November dan pendaftaran terakhirnya 8 November. Oh, seperti itu. Iya. Nah, kalau misalkan minat di DM aja atau kontak adminnya. Siap. Oke, selain itu juga di Fuji Global Lingua tuh ada YouTube-nya juga ya. Kalau misalkan mau belajar budaya bahasa Jepang, di situ ada terkait tentang budaya-budaya Jepang gitu ya. Bahasanya ikutin aja ya. Fuji Global Lingua. Nah, kalau untuk RENAI bisa diikutin juga ya. YouTube-nya juga ada ya, channel YouTube, IG-nya di RENAI Project. Pasti. Pasti ya. Pasti. Oke, jangan lupa ya. Like, comment, and subscribe IG-nya RENAI Project sama Fuji Global Lingua ya. Oke. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, saya JJ, tadi lupa ya ngenalin diri ya. Saya JJ sebagai host di sini dan juga bintang tamunya ada Gea dan Risa ya. Oke, kami pamit undur diri. Mungkin kalau ada Fuji Talk lagi, pantau terus aja di Fuji Global Lingua ya. Salam dari Binjai. Ya, selalu pantau terus ya. Kadang kita juga menghadirkan narasumber yang inspiratif saya. Waktu itu juga ada ex-JKT48 ya, Kak Pikarin. Oke, pantau terus aja dan oke, sampai sekian. Matane. Acukare sama des, Gea, Risa. Terakhir dari kita nih ya. Iya. Biar RENAI Project itu lagi. Ya, arigatou gozaimasu. Matane. Kamsahamnida. Ya boleh di